mengendalikan emosi anak-anak? Apakah dengan topik atau judul hari ini yang diberikan kepada kita memahami satu persatu? Di sini kita berbicara tentang emosi ya, mengendalikan emosi. Berarti emosi itu harus bisa kita kendalikan. Mari sebelumnya kita masuk apa itu artinya emosi. Kita baca bersama-sama. Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi kita terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditujukan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Kata emosi diturunkan dari kata bahasa Prancis, emotion ya. Nah, anak-anak, kalau berbicara tentang emosi ini, lebih cepat berlalu daripada suasana hati. Sebagai contoh, bila seseorang bersikap kasar, manusia akan merasa marah. Perasaan intens, kemarahan tersebut mungkin datang dan pergi dengan cukup cepat. Tetapi ketika sedang dalam suasana hati yang buruk, seseorang dapat merasa tidak enak atau beberapa jam. Nah, Miss mau tanya nih, emosi itu tidak hanya berbicara tentang marah ya, tapi di saat kita senang juga bisa dikatakan bagaimana emosi kita. Yang paling sering terjadi itu ketika kita senang, rasa senang itu sangat bisa hilang sebentar saja. Tetapi ketika kita marah, ini bisa berjam-jam dan lebih lama waktunya dibandingkan dengan emosi senang tadi ya. Baiklah, kita lanjut. Emosi dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang, bahkan tindakan kita. Benar sekali ya. Emosi itu bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Emosi ini bisa mengendalikan tindakan apa yang harus kita lakukan. Terlepas dari usia muda, remaja, dewasa, mereka yang sedang memiliki emosi tinggi dan membara jelas membahayakan jika mengambil keputusan maupun tindakan. Benar ya? Anak-anak remaja tidak bisa terlepas dari yang namanya emosi. Tetapi kalau emosi itu tidak bisa dikendalikan, sangat berbahaya. Faktor yang mempengaruhi emosi pada usia remaja sangat banyak ya. Khususnya untuk para remaja yang belum berpikir panjang ke depan mengenai apa dampaknya yang akan ditimbulkan dan masalah yang dapat ditimbulkan. Bahkan orang tua harus bisa memotivasi dan mengajarkan baik atau buruknya serta bagaimana cara mengendalikan emosi yang benar. Untuk Anda yang kadang sulit mengendalikan emosi remaja, berikut ini cara ampuh yang bisa Anda perhatikan ya. Nah, ini bukan hanya tugas seorang guru, tugas seorang yang lebih dewasa, orang tua, bahkan ini ditujukan kepada remaja itu sendiri. Yang dikatakan tadi, bagaimana cara mengatasinya? Kita boleh perhatikan sama-sama. Yang pertama, relaksasi. Ini dibutuhkan oleh semua orang, bukan hanya remaja loh, tapi dibutuhkan oleh orang dewasa juga, sekalipun membutuhkan relaksasi. Tidak pasti relaksasi yang dimaksud mulai dari Anda bepergian ke tempat yang tenang atau justru quality waktunya dengan keluarga, kualitas waktu dengan keluarga. Disebut tidak pasti karena memang masing-masing orang memiliki selera dan pendapat yang berbeda loh. Relaksasi juga berjalan ampuh untuk mengendalikan emosi para remaja yang seringkali tidak tertahan dan keluar secara mendadak. Kita koreksi diri masing-masing, apakah emosi kita terkadang mendadak? Oke, yang kedua, bagaimana cara mengatasinya? Menghindari hal yang memicu emosi. Kalau sudah tahu sesuatu itu bisa memicu emosi kita, jangan didekati. Kita harus bisa menghindar. Kira-kira kalau saya dekat dengan si dia, emosi saya semakin membara nih. Jangan, harus bisa dihindari ya.
Nah, menghindari hal yang memicu emosi. Untuk bisa mengendalikan emosi para remaja, sebaiknya jangan menyiram bensin ke api yang sedang berkobar. Wow, betul ya. Anda sebagai orang dewasa harus bisa dewasa dan menyikapi keadaan. Jika memungkinkan, para remaja semakin merasa emosi baik, marah, sedih, ataupun lainnya akan sebuah kejadian atau keadaan baik dihindari. Nah, yang memicu kalian untuk sedih, marah, itu harus dihindari ya. Pemicu tersebut akan menjadikan remaja kesulitan untuk mengendalikan emosinya, meskipun hal tersebut terjadi secara tidak sengaja dan tanpa ditebak. Di sisi lain, memang mereka menjadi lebih bijaksana dan juga terbiasa menghadapi masalah. Namun, jika remaja tersebut belum siap, maka akan menambah karakter remaja tersebut menjadi buruk. Yang ketiga, menulis. Nah, menulis itu dikatakan sebagai kegiatan yang mudah dilakukan. Jangan bermalas-malas ya. Ketika kelas sedang mengalami kesulitan untuk mengungkapkan masalah, nah, ambil bukunya, ambil penanya, curahkan atau apa yang mereka rasakan, terutama untuk para remaja yang sulit sekali berbicara, meskipun dengan teman sebaya ataupun dengan keluarganya yang dekat dan bersama mereka setiap harinya. Untuk itu menulis dipercaya bisa mengendalikan emosi dan para remaja. Nah, anak-anak bisa menuliskannya, misalnya itu hanya untuk dikatakan menulis itu berguna untuk mengungkapkan perasaan, bukan berarti apa yang kita tulis hari ini kita ingat-ingat untuk 5 tahun ke depan, sebulan ke depan, bukan ya. Yang sudah kita tuliskan, ya puas dengan kita menuliskan, bukan berarti harus kita ingat-ingat. Hari ini saya marah dengan ini, hari ini saya benci dengan ini, lalu kita tulis, kita ingat-ingat, bukan. Tidak seperti itu ya. Yang keempat, bermain musik. Siapa ya yang suka bermain musik? Pastinya ada ya. Siapakah yang tidak senang akan musik? Terutama para remaja nih yang senang akan kegiatan menghibur tersebut. Selain itu, musik merupakan media penenang semua orang, termasuk para remaja yang merasa kesal, sulit mengendalikan emosinya. Ayo bermain musik. Tidak perlu memainkannya jika mereka tidak bisa cukup terlibat dengan musik, mulai dari memainkan alat musik ataupun dengan bernyanyi saja. Nah, anak-anak mau bernyanyi di kamar mandi, sambil mandi boleh. Mau bernyanyi di kamar, mau bernyanyi di dalam hati, boleh ya. Tapi kalau sudah di kelas, di tempat umum, jangan pula anak-anak bernyanyi tiba-tiba. Semua mata orang melongok nengok kita ya. Oke, bermain musik ya. Yang kelima, hobi kamu apa? Biasanya emosi kita itu sulit loh teralihkan. Terkadang sih dengan mengalihkan ke hal lain, emosi kita bisa dikendalikan dengan baik. Salah satunya adalah menggunakan hobi. Atasi dengan melakukan hobinya. Hobinya bisa dilakukan mulai dari main bola, bernyanyi, jalan-jalan, makan. Ada makan ya. Makan ini hobi enggak ya? Nah, bagi yang hobi makan, bukan berarti kita tidak mengontrol makan ya. Ada itu orang gendut karena stres, jadi bawaannya makan, dimakan sepiring, kok tetap lapar ya, dimakan 2 piring. Sudah makan belum? Belum. Nah, orang gendut itu bukan karena mereka sering makan katanya, tapi orang gendut itu karena mereka sering lupa kalau mereka sudah makan. Sama aja ya. Nah, diperhatikan juga, perlu juga berhikmat ya. Bernyanyi sah-sah saja, jalan-jalan, main bola. Jangan main bola di rumah ya. Oke deh, ini berbicara hobi. Sekarang kita beralih ke nomor 6. Mengawasi perilakunya. Mengendalikan emosi merupakan pekerjaan yang bisa dikatakan berat untuk anak remaja, namun bukan berarti Anda tidak mempercayakan pada mereka atau membiarkan mereka untuk tidak menyelesaikannya. Nah, betul sekali. Anak remaja, sekalipun kamu punya masalah,
kamu harus belajar menyelesaikannya. Karena kamu bukan anak kecil lagi. Kamu sudah beranjak dewasa. Kalau ada masalah kamu, selesaikanlah semampu kamu. Tapi hal yang positif loh, bukan hal yang negatif. Selain itu, sebagai orang dewasa Anda masih memiliki tanggung jawab yang besar bagi mereka, menjaga mereka. Emosi terkadang menjebak manusia terlepas dari masih remaja atau sudah dewasa. Untuk itu jika perlu terus awasi perilakunya, bukan membatasi dan mengatur, namun lebih kepada mengawasi. Ya. Yang ketujuh, mengatasi akar masalahnya. Anak-anak emosi pasti ada nih penyebabnya. Ada asap pasti karena ada api, ya. Tabur tuai, kita menerima sesuatu itu terkadang karena kita menabur sesuatu. Kita tabur jagung, pasti kita menuai jagung juga. Jangan biasakan para remaja hanya melimpahkan emosi mereka tanpa tahu sebenarnya apa yang terjadi atau masalah apa yang membuat mereka sulit mengendalikan. Sebagai orang dewasa, tentu Anda bisa memberikan pandangan yang luas merata mengenai masalah para remaja, sehingga Anda bisa memberikan masukan yang lebih objektif dan tidak berpihak. Apakah mungkin terjadi gangguan mood para remaja? Sering sekali bad mood, mood-mutan ya. ABG, anak baru gede ya. Kelas remaja itu mood-mutan. Sebentar ceria, sebentar lagi sudah cemberut, gak tahu akar masalahnya ya. Jadi anak remaja harus bisa deh menyelesaikannya, harus bisa mengontrol, mengendalikannya. Kita harus belajar dewasa. Jangan biarkan perasaan itu mengendalikan tindakan-tindakan kita. Luapkan, nomor 8. Meluapkan berlebihan tidak baik loh, namun menyimpannya rapat juga tidak baik. Perlu Anda ingat bahwa anak remaja seringkali menutupi masalah. Pasti banyak ini yang mereka miliki. Dengan begitu masalah ini menyebabkan stres, tekanan, akhirnya membahayakan remaja. Mulai dari perasaan tertekan, ada yang tertekan enggak ya? Tidak suka dengan dunia yang mereka hadapi, bisa jadi peralihan mereka bukan hal yang mudah. Untuk itu, biarlah anak remaja meluapkan perasaan hal itu dirasa tidak disukai oleh remaja. Emosi memang wajar diluapkan atau dilampiaskan, namun arahkan agar tidak meluapkan hal yang buruk, misalnya menceritakan kekesalan mereka dan melampiaskan dengan cara menangis, sehingga perasaan mereka akan terasa lega dan dapat mengendalikan emosi dengan baik karena mereka merasa didengarkan. Meluapkannya harus dengan hal yang positif, ingat, bukan hal yang negatif ya. Jangan kita meluapkan perasaan kita dengan hal negatif. Kalau kita punya masalah, ceritakan. Tapi ingat, jangan ember ya. Jangan masalah kita ceritakan sama orang yang tidak bisa dipercaya, yang pada akhirnya membuat kita semakin permasalahan tidak selesai-selesai, makin menjadi-jadi. Tapi cari orang yang benar-benar bisa kamu ceritakan. Mungkin itu orang terdekat yang sangat menyayangi kamu. Yang ke-9, pikirkan perasaan orang lain. Emosi apapun yang terlalu menggebu, berlebihan, tidak baik. Permasalahannya, biasanya remaja itu tidak memikirkan ke depan. Asal marah-marah aja, asal emosi saja, yang penting saya puas. Gak ada loh orang yang melampiaskan emosinya dengan marah itu. Jangan pikir itu bisa membuat kita puas, belum tentu. Yang ada semakin kita merasa bersalah nantinya. Jadi harus dipikirkan efeknya. Para remaja biarkan untuk terbiasa menghadapi perasaan orang lain. Jika ada teman atau orang di sekitar para remaja yang merasa tersinggung, tidak enak hati, atau bermasalah dengan emosi yang diekspresikan, biarkan dan remaja belajar menghadapinya. Apakah hal tersebut menimbulkan masalah atau tidak, agar mereka terbiasa memikirkan perasaan orang lain. Selanjutnya anak-anak, nomor 9, pikirkanlah perasaan orang lain sudah. Yang ke-10, berikan hiburan. Berikan hiburan. Hiburan memang tidak pernah gagal untuk mengendalikan emosi para remaja. Hiburan bisa berbentuk apa saja, mulai dari jalan-jalan,
Dengan obrolan ringan biasa saja bagi remaja sudah cukup, karena mereka butuh didengarkan, terutama ketika mereka sedang dilanda masalah. Dengan begitu mereka bisa mudah mengendalikan emosi atau perasaan mereka. Hiburan ini jangan menunggu mereka mengalami ledakan emosi atau rasa kesal, namun Anda sudah berinisiatif terlebih dahulu. Nah, namanya semua manusia butuh hiburan ya. Terkadang hal kecil juga bisa menyelesaikan masalah. Artinya ketika anak-anak remaja sedang dilanda masalah, kesal, emosi, ketika ada hiburan itu bisa sangat membantu ya. Jadi kalau ada teman kita yang sedang marah, pintar-pintar lah ya teman untuk menghiburnya, jangan malah menambah masalah. Yang ke-11, introspeksi diri. Introspeksi diri ini memang bukan pekerjaan yang mudah, tetapi jika Anda berhasil maka Anda sekali mendayung dua pulau dan memberikan pendidikan dengan baik kepada mereka dengan baik. Pertama, Anda menanamkan karakter bahwa dibalik rasa emosi yang diluapkan oleh mereka, maka para remaja harus introspeksi diri. Siapa tahu nih kejadian dan masalah tersebut memang terjadi karena kesalahan mereka. Nah, anak-anak, banyak sekali permasalahan yang kita dapatkan itu terkadang dari apa yang kita lakukan. Banyak orang di penjara sana menyalahkan orang lain, menyalahkan keluarga, tidak introspeksi diri. Terkadang kita jatuh dalam masalah, kita menyalahkan keadaan, situasi, kondisi, keluarga, teman, guru, padahal kita tidak introspeksi diri. Permasalahan itu sering kita buat dan berakibat untuk kita juga loh. Jadi pintar-pintar introspeksi diri ya.